Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Hasil laga leg kedua semifinal Liga Eropa antara AS Roma versus Manchester United berakhir dengan skor 3-2 dan agregat 5-8. Dua gol Edinson Cavani mantapkan keunggulan agregat Setan Merah. Manchester United berhasil lolos ke babak final Liga Eropa 2020-2021 usai menyingkirkan AS Roma di babak semifinal dengan keunggulan agregat 8-5. Meskipun kalah 3-2 di laga leg kedua yang digelar di Stadion Olimpico. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang bertandang ke markas AS Roma berhasil memimpin terlebih dahulu di babak pertama. Tuan rumah awalnya menekan pertahanan tim tamu terlebih dahulu demi mengejar defisit ketertinggalan agregat 4 dari Man United. Namun David De Gea berhasil melakukan beberapa penyelamatan untuk menjaga clean sheet-nya. Terus ditekan tapi justru Manchester United yang berhasil terlebih dahulu mencetak gol pertama di laga ini pada menit ke-39 melalui gol yang dicetak oleh Edinson Cavani yang melepaskan tembakan melewati kiper Antonio Mirante. Manchester United memimpin 2-7 secara agregat hingga waktu turun minum. Di babak kedua AS Roma meski sulit lolos ke final namun menunjukkan perlawanan yang sengit saat mereka berhasil menjebol gawang Manchester United sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 3 menit. Pertama saat Edin Dzeko berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit 57. Kemudian Bryan Cristante di menit ke-60 membalikan keunggulan menjadi 1-2. Untuk keunggulan AS Roma dengan agregat menjadi 4-7. Edinson Cavani kemudian berhasil kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-68. Memanfaatkan umpan cantik dari Bruno Fernandes dari luar kotak penalti. Dibalas oleh tim tamu melalui gol pemain pengganti Nikola Jalowski. Dengan tendangan kerasnya menyambut crossing kiriman David Santon. Meski AS Roma menang atas Manchester United dengan skor 3-2 di akhir laga, namun selisih agregat mereka masih terpaut jauh 5-8. Manchester United pun melenggang ke final Liga Eropa dan akan menghadapi Villarreal. Manajer West Ham United David Moyes nampaknya akan mencoba merampok mantan klubnya Manchester United. David Moyes kabarnya ingin memboyong Brandon Williams di musim panas nanti. Pada awal tahun kemarin, David Moyes mendapatkan satu pemain dari Manchester United. Ia meminjam jasa Lingard dari Setan Merah hingga akhir musim nanti. Sejauh ini, performa jasa Lingard cukup apik, sehingga David Moyes diberitakan ingin mempermanenkan sang gelandang serang. Dilansir The Sun, David Moyes bakal mencoba mendatangkan satu pemain lagi di musim panas nanti dari MU. Ia adalah Brandon Williams. Menurut laporan tersebut, David Moyes ingin memperkuat lini pertahanan West Ham United musim depan. Ia kekurangan sosok untuk bermain di sisi kanan pertahanannya. Jadi ia menilai Brandon Williams bisa mengoper posisi tersebut. David Moyes juga menyukai Brandon Williams karena ia bisa bermain di sisi kiri juga. Sehingga ia meyakini sang pemuda bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya. Kans West Ham United untuk mendapatkan jasa Brandon Williams cukup terbuka di musim panas nanti. Musim ini sang bek tidak mendapatkan jam bermain yang banyak di skuad MU, sehingga ia kabarnya minta dilepas di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan siap melepaskan Brandon Williams jika mereka sudah mendapatkan bek kanan baru di musim panas nanti. West Ham United bukan satu-satunya tim yang tertarik merekrut Brandon Williams. Ada Southampton dan Norwich City yang tertarik untuk mengamankan jasa sang bek muda itu. Gelandang Manchester United Paul Pogba membeberkan rahasia di balik performa apiknya selama bulan Ramadan. Ia menyebut bahwa ia menjaga betul asupan gizinya sehingga ia bisa tampil maksimal. Sudah hampir 1 bulan lamanya seluruh umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meski berstatus sebagai pemain sepak bola profesional,
Paul Pogba tetap menjalankan ibadah puasa. Meski berpuasa, sang gelandang tetap tampil ciamik bersama Manchester United. Ketika ditanya apa rahasianya sehingga bisa tetap tampil apik meski berpuasa, begini jawaban Paul Pogba. Pertama-tama, saya bisa bilang saya sudah terbiasa dengan situasi ini, yaitu berpuasa sambil bermain, ujar Pogba. Lebih lanjut, Paul Pogba menyebut bahwa ia menjaga betul asupan gizinya, sehingga ia bisa tetap berlatih dan bermain secara maksimal. Paul Pogba juga menyebut bahwa bermain sepak bola sambil berpuasa itu tidak sulit, sehingga ia bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa mengurangi performanya di atas lapangan. Ada satu momen menarik Paul Pogba saat berpuasa. Paul Pogba sempat tertangkap kamera buka puasa di tengah-tengah pertandingan Manchester United versus AS Roma di pekan lalu. Kelakuan Avram Glazer bisa membuat amarah fans Manchester United semakin membesar. Ia menolak melayangkan kata maaf ketika ditemui awak media baru-baru ini. Fans Manchester United telah mengeluarkan ultimatum kepada keluarga Glazer. Mereka menuntut 4 hal yang harus segera dilakukan sang pemilik, termasuk soal keterlibatan penggemar dalam pembuatan keputusan klub. Hingga sekarang, keluarga Glazer belum memberi pernyataan apapun terkait permasalahan tersebut. Sampai koresponden Sky News US, Sally Lookwood, berpapasan dengan Avram di Florida baru-baru ini. Kepada Avram, Lookwood berkata, "Ini adalah kesempatan buat Anda, sebuah permintaan maaf, mungkin." Lookwood mencecar beberapa pertanyaan lain, seperti kapan keluarganya bakalan menjual klub dan posisi fans MU di mata mereka. Namun Avram meninggalkan Lookwood tanpa memberikan sepatah kata apapun, tanpa permintaan kepada fans lantaran Manchester United sempat terjun ke dalam pentas European Super League beberapa waktu yang lalu. Sikap ini berpotensi membuat amarah fans Manchester United semakin menjadi-jadi. Bisa jadi aksi unjuk rasa besar-besaran bagian kedua benar-benar bakalan digelar oleh mereka dalam waktu dekat ini. Beberapa hari yang lalu sempat beredar kabar bahwa fans The Red Devils ingin mengulangi aksi yang sama. Mereka membidik 2 pertandingannya untuk melakukan pergerakan. Salah satunya adalah laga kontra Leicester City. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyebut Manchester City tidak akan bisa menyamai treble yang diraih Setan Merah pada musim 1998-1999. Di musim ini Manchester City berpotensi meraih 3 gelar atau yang disebut treble winners. Setelah menjuarai Piala Liga Inggris musim ini, Manchester City diambang juara Liga Inggris dan berpeluang meraih trofi Liga Champions. Sekalipun meraih 3 gelar di musim ini, namun Ferdinand yakin The Citizen tidak akan bisa menyamai treble yang dilakukan MU pada 1999 dengan juara Piala FA, Premier League, dan Liga Champions. Itu bukan treble yang sebenarnya, tapi itu akan menjadi pencapaian yang fantastis, ujar Ferdinand. Mereka menciptakan sejarah dan mereka melakukannya dengan cara yang fantastis. Cara mereka bermain sepak bola. Dengar, saya bukan fans Manchester City. Semua orang tahu itu. Tapi saya menikmati menonton mereka bermain sepak bola, ucap Ferdinand. Ferdinand tidak membantah Manchester City memiliki skuad yang mumpuni. Karena itu, tim asuhan Pep Guardiola tersebut bisa begitu dominan baik di Premier League maupun di Liga Champions. Ada Mahrez, Foden, di sisi lain Sterling ketika dia bermain. Dan Anda memiliki pemain seperti De Bruyne, Silva, Gundogan. Mereka adalah pemain yang fantastis untuk ditonton. Perpindahan posisi, keluasan mereka bermain itu total, sepak bola total, tutur mantan pemain Manchester United tersebut. Paris Saint-Germain atau PSG dilaporkan meningkatkan minat mereka kepada striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, menyusul kekalahan di semifinal Liga Champions dari Manchester City. Keinginan klub Prancis ini dilaporkan bisa memberi dampak kepada Manchester United. Menurut Don Balon, PSG bahkan lebih fokus untuk merekrut Harry Kane sekarang. Striker Tottenham Hotspur itu dibawa sebagai pengganti Kylian Mbappe yang mendekati tahun terakhir kontraknya di Parc des Princes. Harry Kane tampaknya akan pindah musim panas ini setelah musim yang sulit di Tottenham. Pemain internasional Inggris itu mungkin merasa sudah kehabisan waktu untuk memenangkan trofi utama. PSG akan menjadi tujuan yang baik baginya dalam hal itu.
dan itu juga akan memberinya kesempatan untuk terhubung dengan mantan manajer Spurs Mauricio Pochettino. Meski begitu, dikabarkan Manchester United juga muncul sebagai pelamar lain untuk Harry Kane. Jika ini bisa terwujud, setan merah tidak diragukan lagi akan mendapatkan manfaat dari memperkuat serangan mereka. Edinson Cavani tidak mungkin menjadi opsi jangka panjang di Old Trafford, sementara sang manajer Ole Gunnar Solskjaer seringkali terlalu bergantung kepada gelandang Bruno Fernandes untuk mencetak gol. Harry Kane bisa menjadi ideal untuk mengubah Man United menjadi penantang gelar yang lebih sejati. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun itu salah satu pemain paling mematikan di dunia sepak bola. Perjuangan terbaru PSG di Liga Champions tampaknya hanya akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras lagi untuk Harry Kane. Jadi, ini bisa menjadi berita buruk dari sudut pandang United. Borussia Dortmund dikabarkan menurunkan lagi harga untuk Jadon Sancho. Awalnya Borussia Dortmund membandrol pemain asal Inggris itu lebih dari 100 juta pound sterling. Dengan harga selangit, peminat Sancho pun ciut nyali. Manchester United yang meminatinya sejak lama juga maju mundur. Tahun lalu, Manchester United sudah tak tahan ingin memboyong mantan pemain muda Manchester City itu. Namun, mereka hanya menganggarkan 50 juta pound sterling. Borussia Dortmund jelas menolak. MU menawar lagi dan kabarnya siap untuk membayar di 85 juta pound sterling. Namun Dortmund masih jual mahal. Mereka bersikeras tak akan melepas sang pemain jika angkanya di bawah 100 juta pound sterling. Kabar terbaru, MU akan mulai negosiasi untuk musim ini dengan harga yang realistis. Namun MU akan menghadapi persaingan dari Chelsea. Media Jerman Bild melaporkan Thomas Tuchel merencanakan pembajakan Jadon Sancho dari mantan klubnya. Jadon Sancho yang kontraknya akan berakhir pada 2023, bahkan bisa turun harga mencapai 78 juta pound sterling.